Haji Muhammad Abbas Bilyahshi MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus PD PWI NS se-Jawa Tengah, para ulama, para kiai ingkang kula hormati. Alhamdulillah, para peserta sedaya se-Jawa Tengah rawuh mriki. Alhamdulillah, puja kula ucapaken syukur dumateng Gusti Allah. Margi perjuangan ini sesungguhnya sangat berat sekali. Apalagi bagi kita menghadapi hal-hal yang sudah beratus tahun lebih, doktrinasi yang sudah melekat, rekayasa-rekayasa yang sudah disusun sedemikian rupa, baik secara mentalitas sampai kepada bahasa, sampai kepada sosial, kultural, dan spiritual, termasuk juga doktrinasi sudah masuk ke arah struktur pemerintah kita, yaitu adalah beberapa instansi kepemerintahan. Kita sebagai rakyat ini sungguh harus memiliki mentalitas yang sangat luar biasa dan harus memiliki keikhlasan di atas segalanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Usmar dengan juga bantuannya, juga Kiai Miftah, Kiai Muharrar, dan kiai-kiai yang lain yang bisa mensukseskan acara rapat pleno ini, karena ini sangat penting bagi organisasi kita. Saudara-saudara sekalian, satu hari saya sedang duduk di rumah, tiba-tiba ada orang tua datang. Orangnya sudah sepuh. Beliau itu salah satu keluarga daripada Kesultanan Kanoman. Tiba-tiba dia mengatakan sambil terbata-bata, katanya saya pengen bertemu langsung dengan Ustaz. Akhirnya kemudian saya temui beliau. Ternyata beliau mengatakan, Gus, saya dapat mandat. Saya bilang, dari siapa? Saya dapat mandat dari Mbah Jenengan. Mbah saya siapa? Mbah Sunan Gunung Jati, Sinuhun Mbah Syarif. Dan saya sempat dimarahi. Kenapa dimarahi? Beliau marah pada saya karena sudah 3 kali beliau menemui saya tidak ketemu dengan panjenengan. Ini mohon yang model seperti ini jangan sampai dipublis, nanti dikiranya sama dengan Mbak Ali. Tapi ini kejadian real. Jadi masalah karomah itu memang masalahnya muttaham atau ghairu muttahamin bil kidbi. Kalau Mbak Ali ini kan sudah muttahamun bil kidbi, sudah terduga kuat melakukan kebohongan. Tapi kalau keluarga Wali Songo kan tidak mungkin melakukan kebohongan. Ceritanya kemudian dia mengatakan, saya ditemui oleh beliau itu dalam mimpi saya. Cuma saya itu nggak ngerti ada apa. Setelah mimpi besoknya lagi
Kira-kira 2 hari 3 hari beliau datang lagi marah-marah sama saya. Kamu sudah disampaikan belum sama Abbas? Akhirnya saya, karena ketika itu saya ada kesibukan, tiba-tiba ketiga kalinya datang lagi beliau marah-marah. Sekarang kamu harus tangkap. Jadi saya takut, terus saya langsung. Beliau ada titip apa? Beliau titipnya Mbak Syarif tidak saya kurangi, tidak saya lebihi kepada kalian semua. Abbas suruh beresi silsilah dan makam ulama di Indonesia. Akhirnya orang itu tanya, kenapa silsilah makam ulama di Indonesia, Mbak? Mbak Syarif agak lantang bicara. Silsilah makam ulama dan silsilah ulama dan makam ulama di Indonesia sedang ada yang merusak. Akhirnya orang bertanya, yang merusak siapa? Mbak Syarif mengatakan, yang merusak itu orang lain. Saya paham dari sini bahwa kelompok yang merusak daripada makam dan silsilah daripada ulama di Indonesia itu adalah bukan dari kelompoknya Wali Songo. Itu sudah. Ini pertama yang jadi catatan saya seperti ini. Banyak sekali isyarat-isyarat sebelum sedereng pun berdiri ilas kasabillah. Kemudian ini yang real, ini tidak mimpi. Satu hari saya kedatangan Yai Solah. Ini Yai Solah datang. Yai Solahuddin Wahid, rajini pun Gus Dur. Pagi-pagi datang saya. Pada waktu itu Gus Dur sudah nggak ada, Abbas sudah nggak ada. Jadi saya masih kurang begitu perhatian terhadap kasus-kasus yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena waktu itu saya masih masih banyak bela sungkawa kepada kewafatan Abah dan juga kewafatan Gus Dur. Tiba-tiba Yai Solah datang, Assalamualaikum. Begitu datang duduk, bilang, Yai kok tumben manjenengan kok kencing-kencing rawuh lagi. Tikus. Bacaan ya. Yai Solah mengatakan di depan saya, ini real pada waktu itu saya enggak. Terus ulo badan derek nangis mawon teng arsane jenengan. Nangis nopo to Yai? Mboten. Tiba-tiba beliau nangis kayak anak kecil. Oh, sampai istilah orang Cirebon, kami sesetkan. Nopo kami sesetkan. Kami buat bahasa Indonesia ini nopo nih. Kadang-kadang bahasa Jawa niku vlog susah di Indonesia kan. Mantus. Beliau menangis di depan saya lebih daripada 2 jam. Saya diam. Saya nggak nanya. Saya pas maturi minum saja buat beliau. Dia tetap nangis. Saya nggak berani memanggil beliau. Nangis. Saya ke situ nangis lagi. Saya jadi nggak ngerti kok ya Solah nangis. Pas ceritanya setelah lama menangis, beliau mengatakan kepada saya, beliau bertanya kepada saya, Gus, panjenengan taksi derek Mbah Hasyim toh. Lah kula ngendika lho, ya kok panjenengan tanggel kados ngoten sih Yai. Lah kula niku Mbah kula Mbah Abbas niku bendereken Mbah panjenengan dunia akhirat Yai. Lah kula niku mboten bakal niku. Isa kali Mbah Hasyim. Pripun lho ya ngoten napa Yai? Terus Solah nangis lah. Terus saya jadi nggak paham ya. Begitu dia bicara, ini mungkin panjenengan percaya tidak percaya. Waktu itu saya belum begitu tapi ada sedikit sesuatu yang disimpan sama saya, tetapi itu harus dibuka kepada kalian supaya panjenengan paham. Gus, ya. Di tubuh pengurus NU ini sedang ada upaya menyampingkan, menggeser keluarganya Mbah Hasyim. Apa larasnya? Masya Allah.
Sampun. Oh, kata sebutan. Sampean jangan nggak percaya sama saya. Waktu itu jadi pikiran, biasa ngobrol kali apa sudah nggak ada. Ini apa? Di NU, struktur NU sedang ada upaya penggeseran keluarganya Mbah Hashim. Itu omongan beliau, itu bukan omongan saya. Saya pahamnya pas sekarang ada Mbah Hashim Asy'ari dijelek-jelekan, banyak yang jelek. Ada Mbah Hashim Asy'ari direndahkan, tidak ada yang benar. Saya baru paham sekarang. Jadi artinya kalau Yai Solah, Mbah Yai Solahuddin Wahid tahu ketemu dengan saya sekarang sudah berdiri PWI Laskar Sabilillah, pasti beliau datang kepada saya, teruskan perjuangan. Jadi ini adalah marwah ulama, marwah bangsa, dan termasuk marwah ke-NU-an. Ini saya tidak bohong, ini betul. Saya pertanggungjawabkan cerita itu dunia akhirat. Karena Mbah Yai Solah sudah wafat. Kenapa saya cerita kepada panjenengan? Karena ini ada hubungannya dengan perjuangan. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara, maka saya melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh mbah saya. Saya melaksanakan apa yang saya dengar dari khususnya Mbah Yai Solahuddin Wahid. Yang sekarang itu fenomena ini terjadi zaman sekarang ini. Maka saudara-saudara sekalian, saya mohon kepada panjenengan perkuat perjuangan PWI Laskar Sabilillah di Jawa Tengah. Jangan kendor, jangan mundur. Fitnahnya banyak. Fitnahnya banyak. Kemudian juga intimidasinya banyak, termasuk juga dari manapun. Tapi kalian tahu, saya bilang bahwasanya PWI Laskar Sabilillah itu min ayatillah. Maka perjuangannya dari bawah dan akan dibesarkan oleh Allah. Siapa yang masuk di dalam jajaran mujahidin fi sabilillah, PWI Laskar Sabilillah untuk ulama, agama dan kebangsaan, maka kalian akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjuangan ini yang menfilter biarkan Allah. Saya tidak pernah ikut masuk dalam ranah perdebatan orang-orang. Panjenengan mlebu monggo, badhe medal monggo. Mlebu bakal dicatat dumateng Gusti Allah, medal bakal dicatat dumateng Gusti Allah. Oh, ini gadane Gusti Allah, sanes gadane kula, sanes gadane jenengan. Maka saya bilang kemarin di beberapa orang-orang termasuk kiai-kiai NU kultur, saya bilang jangan lawan PWI, nggak bakal menang, karena itu dari hati. Siapa di Indonesia ini begitu ada yang menentang, menghabisi, menfitnah, mencaci maki PWI, kita langsung menyaksikan di depan mata kita sendiri mereka dihina oleh Allah, ditunjukkan dihina oleh Allah. Makanya jangan bermain-main dengan pergerakan PWI Laskar Sabilillah. Ini adalah pergerakan lanjutan daripada pergerakan Diponegoro, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Dirman, termasuk juga Teuku Umar, termasuk juga Cut Nyak, termasuk juga pangeran-pangeran perjuangan se-Indonesia. Ini adalah kelanjutannya. Kita bisa baca dari kasus Winongan. Kasus Winongan sudah nyata-nyata bahwasannya mereka membangun satu bangunan di atas pekuburan umum yang bukan miliknya. Tapi siapa yang bisa mendengarkan cerita masyarakat di situ? Ketika mbah-mbah mereka, termasuk para ulama dan para kiai yang ada di sana, ditimbun, diinjak kuburannya, sampai makamnya juga ada yang sebelahnya masuk, ada yang sebelahnya keluar. Bahkan saya dapat kabar bahwa saya Mbah Yai Soleh, di sana ada Mbah Yai Soleh makamnya. Itu kalau ini bangunan, ini badannya masuk diinjak-injak di ubin, tapi yang keluar cuma kepalanya. Dan katanya itu kepalanya pun sudah berkurang 25 cm. Berarti ini terpotong.
Berarti kalau beliau masih hidup, kepalanya terpenggal. Ini adalah bentuk penghinaan yang sangat luar biasa. Cuma apa?